Big Bangers, apa kabar? Kembali kita jumpa di acara Big Bang Show. Dan selalu banyak cerita menarik di acara ini karena kali ini saya akan bercerita tentang anak-anak muda yang peduli pada mereka yang termarginalkan. Siapa mereka yang termarginalkan dan siapa anak-anak muda ini? Sebelum itu saya lebih tertarik melihat ada kegiatan di belakang saya ini ya. Halo, apa kabar? Dengan siapa? Mas Dosat. Mas Dosat, harus dipanggil Mas ya, Mas Dosat. Mas Dosat ini urusannya apa ini kok pegang-pegang rambut? Iya, ini netting bulu mata. Bulu mata. Iya. Tapi ini bahannya dari apa ini? Ini dari sintetis. Oh, sintetis. Iya. Jadi kalau ini saya pakai di rambut saya bisa dong. Garing ya. Iya. Baik. Ini ada kaitannya dan Vera sama William ngapain di situ? Kesini Ngapain? dong. Iya. Lagi sibuk masang bulu mata. Oh, sudah atau belum? Udah dong. Oh, pantesan tadi kelihatan cantik sekali hari ini. Coba di sini dulu. Kita ngobrol dikit ya. Nah, coba lihat boleh. Wow. Ini hasil karya anak bangsa, jangan main-main ini. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan, karena bukan cuma Veronica Kolendam yang pakai. Saya dengar produk-produk Yaya ini dipakai juga oleh beberapa artis ya. Betul. Salah satu diantaranya ini ada Fitri Tropika. Coba kita sapa Fitri Tropika ya. Iya. Fitri, apa kabar? Halo. Wow. Andi, apa kabar? Kok cantik sekali ya? Oh iya dong. Kelihatan nggak? Aku harus pakai ini biar kedengeran nih, Mas. Oh iya. Nah dari sini kelihatan sekali yang paling jelas matanya, yang lain-lain nggak jelas ini. Iya, soalnya jidatnya ditutup poni, Mas. Ini poninya juga poni extension ini. Ya, terima kasih Fitri karena di sini di studio kami penonton ada kira-kira 4 juta penonton yang melihat Anda di layar, cantik sekali. Gede banget. Aku cantik gak? Mas Andi kumisnya juga itu extensionnya. Oke, sini coba Veronica sama William coba Ini kita saya lihat. lihat. Nah, sekarang kita mau tanya, katanya pakai produknya Yayah ya, produk kebanggaan anak bangsa ini ya. Oh iya dong, soalnya memang yang saya tahu, sebenarnya kalau untuk mereknya sendiri nggak pernah dikasih tahu, tapi memang rata-rata setiap makeup artis itu selalu nyaranin, jadi mereka tuh selalu pakai produk bulu mata yang dibikin sama orang Indonesia, ada yang di Jogja, ada yang di Solo, macam-macam, tapi buatan Indonesia katanya udah sampai diekspor kemana-mana, banyak banget, justru malah lebih bagus daripada yang buatan luar. Oke, jadi sekarang nggak perlu lagi lah kita beli yang impor punya karena anak bangsa kita sendiri sudah bisa bikin yang keren-keren ini ya. Justru malah katanya yang luar itu malah lebih suka produknya yang dari kita gitu. Oh, malah karena mereka yang mengimpor dari kita malah ya. Iya, karena katanya lebih bagus, terus udah gitu lebih elastis dan nggak menusuk ke mata. Biar cantiknya aja yang menusuk ke mata. Nggak, selain bulu mata artinya apa? Harapan ke depan, Fitri? Ya harapannya maksud saya tuh maksudnya bukan hanya produk bulu mata, tapi yang saya dengar juga kayak produk kosmetik udah banyak banget buatan Indonesia yang udah ngetop banget di luar. Jadi mudah-mudahan bisa banyak sekali yang ngetop di segala macam aspek, bukan hanya bulu mata gitu. Baik, Fitri terima kasih banyak waktunya ya. Sama-sama, terima kasih. Sukses Andi. buat Terima Fitri kasih, ya. Mbak. Sampai jumpa. Iya. Produk ini juga bisa memberikan kesejahteraan. Kita kembali ke sini dulu. Bisa memberikan kesejahteraan buat banyak orang yang ikut Terlibat aktif. dalam Termasuk Dosat ada cerita nanti ya. Bagaimana kalau sebelum kita lanjutkan kita lihat dulu cerita tentang Yaya Eyelash ini ya. Baik, ini dia snapshotnya. Desa Kedungwulu Purbalingga sudah sejak lama dikenal sebagai desa penghasil bulu mata palsu. Karena sebagian besar warga di sini memiliki profesi sebagai karyawan atau perajin bulu mata palsu. Salah satu yang terkenal adalah Yayah Eyelashes. Didirikan pada tahun 2012 oleh Yayah Musihah, perusahaan ini agak berbeda karena mau menerima warga dengan latar belakang pendidikan rendah serta ibu-ibu prasejahtera dari 3 desa. Dari perjuangan panjangnya,
Yayah kini sudah bisa menghasilkan ribuan bulu mata per hari dari 17 jenis, serta rambut palsu yang sudah diekspor sampai ke Korea dan Amerika. Berkat prestasinya meningkatkan perekonomian warga pada tahun 2015, Yayah sukses menjuarai Danamon Social Entrepreneur Awards 2015. Cheap Eyelashes. Ya, dari Yayah. Kita panggil aja kalau gitu langsung Siap. orangnya. Mari kita sambut Yayah. Wow, silakan. Yayah, ini William, Ya. Vera, Andi Noya, apa kabar? Nah, saya ke sini dulu. Yayah boleh di tengah? Sini, Dosat sebelah sini. Ya. Kamu maunya ke arah perempuan aja ya. Oke, Yayah, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Datang dari mana? Purbalingga. Purbalingga. Ada yang tahu Purbalingga di mana? Aha. Ada yang bilang di Papua. Coba apa yang terjadi waktu itu sehingga muncul ide untuk membuat ini? Ide awalnya itu karena faktor kepepet tadi. The power of kepepet. Tapi Apa itu? larinya ke bulu mata itu menarik ya. Iya, coba kenapa? Kepepetnya kenapa waktu itu? Waktu itu kan karena saya sendiri adalah seorang anak kuli bangunan dan buruh tani. Anak kuli bangunan. Ya, Oke. anak kuli bangunan. Yang sehari-hari saya 5 bersaudara untuk makan saja rebutan sama saudara-saudara saya. Terus sudah gitu kesini-kesini gimana caranya untuk membantu ekonomi keluarga. Karena keluarga saya kan keluarga tidak mampu. Adik-adik saya harus bersekolah. Walaupun saya sendiri hanya tamatan SD lalu melanjutkan paket B dan paket C. Saya harus mengentaskan adik-adik saya supaya mereka tidak seperti saya. Waktu itu berpikir untuk usaha berkali-kali sampai 16 kali gagal, bangkrut, sampai nggak punya uang sama sekali. Terus akhirnya berpikir gimana caranya usaha yang tanpa modal. Usaha yang tanpa modal. Usaha yang Terus? tanpa modal. Terus kebetulan tetangga saya kan ada yang ngepul bulu mata waktu itu. Ada yang ngepul bulu mata, terus saya menanyakan gimana sih supaya bisa menjadi pengepul bulu mata itu kan. Terus gini caranya, kamu datang ke PT, kamu kumpulin orang, nanti kamu berdayakan orang-orang di situ untuk mengerjakan yang kamu kerjakan. Terus saya langsung berpikir, oh iya ya di daerah sekitar saya kan banyak anak-anak muda yang tamatan SD, SMP, sama putus sekolah. Iya. Terus waktu itu akhirnya saya berpikir, oh ya udah, saya berdayakan mereka. Tadinya cuma 5 orang. Terus ditarget dari PT itu cuma 5.000 piece tadinya. Dalam jangka waktu 3 bulan sebenarnya harusnya 1 bulan kan. Terus waktu itu akhirnya sudah 3 bulan jalan sama PT dari 5.000 itu cuma salah 7 piece saja. Wow. Yang Terus, reject ya. Ya yang reject itu tuh cuma 7 piece saja. Terus akhirnya saya waktu itu dikasih 10 kali lipat order dari perusahaan. Sampai detik ini alhamdulillah modal dari perusahaan, bahan dari perusahaan, nanti saya kerjakan, setor finishing ke perusahaan. Baik. Dari cerita ini William dulu, apa yang paling menarik dari William? Sebagai seorang pebisnis, sering sekali kita ketika melihat peluang terjebak misalnya untuk membangun brand terlebih dahulu. Iya. Kalau saya lihat perjalanan Yayah sebagai pebisnis karena kepepet, ini menarik. Di mana belajarnya benar-benar dari dapur terlebih dahulu. Mempelajari proses pembuatan bulu mata palsu, bagaimana membuat ini sebagai efisiensi sampai standarnya menjadi standar yang diakui untuk kualitas ekspor. Baru kemudian melihat opportunity-nya untuk membangun brand sendiri. Skill set yang perlu kita miliki dalam memasarkan brand kita sendiri dengan memproduksi itu beda sekali. Anggapannya, analoginya mungkin seperti kita membuka restoran dan kokinya. Restoran yang terkenal bisa jadi karena menjual suasana, status, tidak mesti makanannya enak. Tapi kalau misalnya Yayah, ini berangkatnya dari makanannya harus enak terlebih dahulu. Kalau restoran sama-sama menjual status, pasti restoran yang lebih ramai adalah restoran yang makanannya enak. Jadi menurut saya yang paling menarik adalah Yayah tadi. Dia berani untuk fokus pada efisiensi di dapur terlebih dahulu.
tidak serta-merta membangun brand. Kita break sejenak, nanti Tante Vera komentari termasuk dampak sosial yang ditimbulkan ya. Karena pekerja-pekerja ini disekolahkan oleh Yaya ya, karena tidak mau mengulang masa lalu yang kelam tadi ya. Baik, menarik, kita akan lanjutkan, tapi kita break dulu. Do more, do good, Big Bang.